Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Syafira dengan NIM 21082050045. Pada video kali ini, saya akan membuat video tugas akhir mengenai mata kuliah akuntansi biaya dengan judul Pengkalkulasian pemicu dari biaya yang terjadi pada metode Activity Based Costing atau yang lebih kita kenal metode ABC. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan Activity Based Costing atau yang lebih kita kenal dengan metode ABC ini. Di sini saya mengutip dari beberapa para ahli ya, dan saya memilih yaitu menurut Mulyadi pada tahun 1993, Activity Based Costing atau ABC adalah metode penentuan HPP, harga pokok penjualan atau produk costing, yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, di sini ada apa aja sih untuk menjadi dasar dalam menentukan metode ABC? Di sini terdapat dua, yaitu yang pertama cost in cost, artinya suatu biaya pasti ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Jadi aktivitas ini yang mempengaruhi atau yang penyebab terjadinya suatu biaya muncul. Kedua, the causes of cost can be managed. Ini artinya penyebab terjadinya biaya dapat dikelola. Biaya timbul karena ada aktivitas kegiatan operasional perusahaan dan dapat dikelola juga teman-teman. Seperti itu. Activity Based Costing ini atau metode ABC ini yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan. Tentunya setiap kegiatan, setiap transaksi yang timbul dalam suatu perusahaan itu dijadikan sebagai pelaporan ya teman-teman, pelaporan atas pengambilan suatu keputusan oleh pihak manajerial ataupun pihak eksternal ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua sebagai pendukung perbaikan yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi biaya overhead yang menyebabkan timbulnya biaya. Selain sebagai pengambilan keputusan, metode ABC ini sebagai pendukung perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai apa? Sebagai pengidentifikasian dari biaya overhead pabrik yang timbul biaya. Seperti itu. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menentukan biaya-biaya yang kurang relevan. Selain dari pengambilan keputusan, terus sebagai pendukung perbaikan yang berkelanjutan, nah yang ketiga ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam penentuan biaya yang kurang relevan. Dan yang terakhir, yaitu ABC dapat menyajikan informasi terkait biaya pembuatan produk. Jadi, metode ini selain digunakan sebagai pengambilan keputusan, sebagai pendukung perbaikan yang berkelanjutan, memberikan kemudahan dalam penentuan biaya, dan yang terakhir ini sebagai penyajian informasi terkait biaya pembuatan produknya, jumlahnya berapa, kualitas-kuantitasnya berapa, produk yang dapat dihasilkan berapa. Nah, selanjutnya di sini ada metode konvensional sebagai pembanding metode ABC. Nah, apa sih teman-teman metode konvensional ini? Oke, di sini menurut Carter dan Ursia, metode tradisional adalah metode perhitungan biaya yang menjadikan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Oke, kita lanjut. Di sini ada perbedaan metode ABC dan konvensional. Nah, di sini metode ABC fokus pada biaya, mutu, serta faktor waktu. Sedangkan pada metode konvensional ini berfokus pada laporan keuangan jangka pendek. Sehingga apabila metode ini dipakai untuk penerapan harga dalam penentuan produk yang menguntungkan, maka angka-angkanya tidak bisa diandalkan. Jadi itulah ya teman-teman perbedaan dari metode konvensional dan metode ABC.
Jika ABC berfokus pada biaya, mutu, serta faktor waktu, sedangkan konvensional ini fokus pada laporan keuangannya. Oke teman-teman, daripada kita pusing atau kita hanya tahu secara teori tanpa adanya praktek, itu rasanya kurang afdol ya teman-teman ya. Kita belum terlalu paham apa sih secara praktek metode ABC ini. Oke, saya akan tunjukkan inilah beberapa. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman studi soal atau studi kasus dari metode ABC dan metode konvensional. Teman-teman bisa lihat di tabel, yaitu ada kolom unit yang diproduksi, kemudian ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, total biaya utama, biaya overhead pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya penanganan bahan, biaya persiapan mesin. Oke, selanjutnya di sini ada kolom tinta hitam dan tinta merah untuk unit yang diproduksi, totalnya itu 300 unit. Biaya bahan baku langsung sebesar Rp750.000, biaya tenaga kerja langsung Rp250.000, total biaya utama itu 1 juta. Kemudian biaya pemeliharaan mesin itu tinta hitam 4.000 jam, tinta merah 1.000 jam, kemudian totalnya itu 250.000. Biaya penanganan bahan 400 jam dan tinta merah 200 jam, total 300.000. Biaya persiapan mesin itu tinta hitam 100 jam, tinta merah 50 jam, total 450, sehingga total keseluruhan itu 1 juta. Perintahnya diminta hitunglah dengan metode konvensional yang didasarkan pada jam mesin, kemudian hitunglah dengan metode activity based costing atau ABC yang didasarkan pada aktivitas. Oke teman-teman, kita akan segera mencari tahu berapa sih jumlah keseluruhan dari metode activity based costing dan metode konvensional ini. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik metode konvensional. Pertama ada tarif BOP, yaitu total BOP dibagi jam kerja mesin. Sama dengan 1 juta dibagi 5.000 jam. Itu hasilnya Rp200. Kemudian kita mencari BOP itu rumusnya jam kerja mesin pada kolom atau tinta hitam dikali dengan tarif BOP-nya. 4.000 jam dikali 200 itu dari tarif BOP yang kita tadi cari ya, itu jadi hasil Rp800.000. Kemudian BOP yang dibebankan pada tinta merah, yang tadi tinta hitam sekarang tinta merah, itu jam kerja mesin tinta merah dikali tarif BOP ya. Jam kerja mesin pada tinta merah itu 1.000 jam, kemudian dikali tarif BOP sebesar Rp200, jadi hasilnya itu Rp200.000. Oke, selanjutnya yang kedua itu mengenai perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik pada metode ABC. Kita lihat pada pemeliharaan mesin ini. Yang pertama, pemeliharaan itu total biaya dibagi jumlah jam, yaitu 250.000 dibagi 5.000 jam, itu sama dengan 50. Nah, sedangkan tinta hitam yang di tabel itu 50 ya teman-teman, dikali dengan 4.000 jam itu 200.000. Kemudian tinta merah itu 50 dikali 1.000 jam hingga hasil akhirnya 50.000. Nah, selanjutnya untuk penanganan mesin atau penanganan bahan ini, total biaya dibagi jumlah jam, yaitu 300.000 dibagi 600 jam, hasilnya Rp300. Kemudian untuk tinta hitam itu sebesar Rp500 dikali 400 jam, hasilnya Rp200.000. Dan untuk tinta merah itu Rp500 dikali 200 jam, itu hasilnya Rp100.000. Selanjutnya untuk persiapan mesin ini total biaya dibagi jumlah jam. Nah, selanjutnya itu Rp450.000 itu dari total biaya dibagi 150 jam. Jadi hasilnya Rp3.000. Kemudian untuk tinta hitam itu Rp3.000 dari total biaya dikali 100 jam, itu hasilnya Rp300.000. Dan untuk tinta merah sama Rp3.000 dari total biaya dikali 50 jam, karena tinta merah ini
jam satuannya itu 50, jadi Rp150.000. Selanjutnya kita lihat pada tabel kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC ya. Nah, di situ ada keterangan, kemudian ada kolom tinta hitam dan kolom tinta merah. Dari kolom tinta hitam, biaya bahan baku langsung hingga biaya persiapan mesin itu dijumlah semua teman-teman, hingga hasil untuk tinta hitam itu Rp1.500.000, kemudian untuk tinta merah itu Rp500.000. Dan untuk unit yang diproduksi ini, karena tinta hitam 200 unit dan tinta merah 100 unit, jadi Rp1.500.000 dibagi 200 unit, biaya per unitnya itu Rp7.500 untuk tinta hitam, sedangkan untuk tinta merah Rp500.000 dibagi 100 unit itu hasilnya Rp5.000 teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada video tadi mengenai metode ABC atau activity based costing dengan metode konvensional ini dapat disimpulkan bahwa dalam metode ABC atau activity based costing memakai aktivitas yang ada sebagai penyerap biaya overhead serta produk dijadikan sebagai penyerap aktivitas. Sedangkan metode konvensional ini mendistribusi overhead secara acak satu atau lebih basis alokasi sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam menyerap konsumsi overhead. Oke teman-teman, itulah beberapa penjelasan mengenai metode ABC atau activity based costing dan metode konvensional. Semoga dapat bermanfaat dan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Apabila saya mempunyai kesalahan dan